Katanya yang paling murah di Pasuruan ya, yang dengar ya, apa? Iya. Di mana? Di sini juga ada Surabaya. Surabaya juga Ada itu 10.000 itu. Tapi mungkin kita kudu rada masuk gang gitu. ke masuk gang ya, ke pelosok ya. Biasanya kan viral kan di aplikasi sebelah itu scroll ada jual nasi 9.000, 8.000 kayak nasi pecel gitu plus es teh 10.000 gitu. Plus es teh 10.000. Iya 10.000. Halo guys, selamat malam. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai keseharian atau mungkin adat istiadat. Di sini saya juga punya tamu undangan dari Kuningan. Mungkin sampean belum tahu. Ini namanya temanya jagongan random ya guys. Mungkin kita akan sharing-sharing aja. Nggak perlu basa-basi ya. Kita sambut aja Mas Abi. Halo Mas Abi, gimana kabarnya ini? Terima kasih nih, saya udah udah diundang. Iya. Jauh dari Kuningan Jawa Barat. Tadi datang jam berapa ini? Tadi itu datang tuh kebetulan sore sih. Sore. Jadi tadi sempat prepare dulu sedikit karena saya dari Jawa Barat, Kuningan Jawa Barat. Ya rada mandi dulu deh biar kelihatan seger gitu. Ya, terima kasih udah diundang di podcastnya ya kita ngobrol-ngobrol santai aja karena kan culture kita itu kan berbeda. Iya gitu. Betul. Ini tak kasih tema jagongan random ya. Nah, sekarang untuk masalah jagoan random ya. Jagoan random itu kalau dalam bahasa Indonesia apa gitu. Nah, perlu kalian ketahui juga guys, untuk jagongan itu sama aja seperti podcast berkumpul. Nah, kalau random, nah itu tergantung kita pilih tema apa gitu. Jadi jagoan random itu seperti kita bertukar pikiran lah. Tukar pikiran. Mungkin bisa tentang culture budaya gitu ya. Bisa ya. Bisa. Bang, dari jauh udah boleh diminum belum ini? Oh iya. Sak-sak tuh. Silakan, boleh. Kita minum ya. Iya. Minum dulu Bang ya. Kalau gitu kita sambil nyemil-nyemil makan dikit, mungkin mau mie gitu, mie goreng. Kayaknya kalau cuaca dingin begini ya, saya biasa di Sunda kayaknya mie itu lebih asik dan ideal sih kayaknya. Oh gitu. Iya. Oke, kalau gitu kita panggilin dulu si Yanti ya. Oh ya Yanti, boleh. Yanti, ada Yanti. Nah, saya pengen tahu. Yanti. Mana kamu Yanti? Wow. Yanti. Waduh, sorry nih Bang. Yantinya malu nih, tampilkan aja ya. Nggak mau dia, nggak mau masuk kamera dia nih kayak. Iya, nggak mau dia. Takut asik ini. Nih, bikinan Yanti nih. Iya, ini bikinan Yanti. Tapi dia nggak mau. Minum mantap. Sumuk ya. Kalau untuk keluarga gimana nih kabarnya? Kalau kata bahasa Jawanya mungkin piye kabarnya gimana sih kalau untuk keluarga itu kan untuk personal ya? Iya. Kalau untuk keluarga gimana tuh? Kalau piye kabare itu gimana kabarnya? Bagus, kan ada kabar bagus, baik. Terus ada juga kalau bahasa Jawanya keluarga gitu loh. Keluarga. Iya. Kalau keluarga itu apa ya? Ya sama keluarga. Keluarga kita. Oh, piye kabarnya keluarga gitu. Iya. Oh, sama gitu ya. Kita beda. Sambil dicoba ya. Iya, silakan dicoba aja dulu. Ini masakan Yanti ya? Iya, ini Yanti. Yanti kalau malam tuh Yanti, kalau pagi Yanto. Oh, kalau pagi Yanto. Iya, Yanto. Oh, gitu. Tidak kebalik ya? Iya, betul. Kan biasanya kan kalau misalkan di Jawa Barat itu di budaya saya Sunda, paginya Yanti, malamnya dia berubah jadi Yanto gitu. Ya, itulah. Di sini uniknya gitu, ada dua kebiasaan yang di luar nalar. Ini dicoba ya kita sambil ngobrol ya. Iya, yuk. Coba dulu. Kita sambil ngobrol-ngobrol lah. Ini untuk Mas Habi ini, sebelum di Surabaya itu kerjanya di mana ini? Oh, saya sebelum di Surabaya itu
apa namanya event organizer yang ada di Jawa Barat, tapi lebih khususkannya di Kuningan Jawa Barat. Terus kalau di Kuningan itu identik dengan kebudayaannya apa? Sunda atau mungkin Indonesia ketat atau apa gitu? Nah, setelah kesini apa namanya di Jawa ini kan di Jawa Timur ya. Ya. Di Jawa Timur mungkin culture-nya 11-12. Jadi kan kalau di budaya culture Sunda itu biasanya itu etika itu di nomor satu kan. Jadi untuk apa namanya ibaratnya intinya bahasa itu tidak harus dibeli dan sopan santun lebih utama. Sedangkan kalau di sini namanya toto kromo atau enggak ungguh bahasa Jawanya. Atau apa tadi ganggu. Unggah ungguh. Unggah ungguh mungkin lebih halus apa gimana? Ya sama sih. Itu kan ada kromo kayak inggil halus gitu kan. Kalau dari saya kan ya mengikuti aja. Kalau saya dari budaya Jawa itu kalau kan ada bahasa yang halus sama inggil kan. Itu campuran. Kalau terlalu halus saya juga nggak bisa. Untuk juga bisa. Soalnya sekarang rata-rata untuk emang sih untuk bahasa apa namanya yang lebih halusnya itu jarang banget gitu ya. Betul. Jadi rata-rata karena mungkin generasi Gen Z juga mungkin ya. Bisa jadi. Kayak kita kan di SD itu mungkin kurang pembelajaran kita. Akhirnya kita terbiasa dengan HP bahasa Indonesia. Iya. Akhirnya ya itu kita harus perlu belajar ke orang-orang terdahulu agar kita bisa bahasa inggil atau kromo itu. Tadi saya di jalan ketemu apa namanya driver ojol. Saya pikir Surabaya itu kan kota besar. Ya. Saya pikir wah bakal kayak sama culture Jakarta nih keras gitu. Pas saya gini ternyata driver ojol itu kok enak gitu loh, ngajakin saya ajakin ngobrol, kok enak, asik, terus dia apa namanya ngasih tahu lokasi-lokasi mana aja apa namanya yang worth it ya, worth it, tempatnya bagus, terus apa namanya cocok lah kalau buat untuk pengunjung gitu, untuk wisatawan. Cuman mungkin Surabaya emang panas ya. Iya panas. Karena deket pantai mungkin ya. Bisa jadi. Cuaca juga. Oh cuaca juga. Kalau bahasa Jawanya itu apa ya? Musim kemarau. Kalau kemarau ketigo bahasa Jawanya. Oh ketigo bahasa Jawanya. Musim kayak gini panas gitu. Musim kemarau. Oh gitu. Sama ini sambil makan ya? Iya sambil masak. Ini bikinan si Yanto ini. Asik banget ya, asik iya. Nih. Ideal nih. Asik. Ini kayaknya nyemek ya? Iya nyemek gitu. Ini nyemek. Oh sama aja kayak ada di Sunda juga nyemek sih. Kalau di Kuningan itu apa namanya kayak kebudayaannya itu seperti apa detailnya itu budayaan? Kalau untuk budaya di Kuningan, kan Kuningan Jawa Barat. Kalau Kuningan Jawa Barat emang Sunda, tapi kan Kuningan itu kita masuk sewilayah 3 Cirebon. Sewilayah 3 Cirebon itu sebenarnya dari Majalengka, Indramayu, dan Kuningan Jawa Barat. Nah, sedangkan misalkan kalau yang berbahasa Sunda itu hanya yang Sunda yang benar-benar Sunda ya. Yang benar-benar culture Sunda dan budaya Sunda itu di Kuningan Jawa Barat dan Majalengka. Emang kalau di Cirebon juga ada untuk bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Jawanya kan beda, ngapak gitu loh. Ngapak kayak Mas Joni pasti pernah nonton film Dono Kasino Hijau. Iya itu. Yang apa namanya lucu, nah itu kan apa namanya
Kasino itu pernah ngomong bahasa J gitu tuh. J, Iya. Apa J gitu, priben gitu. Band, nah itu. Kan itu kan kalau 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 kita ngelihat dari zaman flashback ya zaman-zaman dulu itu lihat film Dono Kasino Indro itu, wow. Iya, itu kan klasik kan, zaman jadul gitu. Zaman jadul sama dia legend banget sampai sekarang. Benar. Zaman jadul legend banget sekarang. Nah, Kalau bahasa ngapak itu bukan hanya di Jawa Barat menurutku, di Jawa Tengah itu kan ada itu bahasa ngapak juga. napaknya contohnya gimana coba seperti apa? Kayaknya acak kayak kie, Nah, kayak gitu. Oke, iya. Jangan begitu gitu. Nah, aja kayak kie, terus kadang-kadang ada yang letter O ya. Siro, sopo. Nah, itu biasanya tidak masuk ke Cirebon karena Cirebon itu punya bahasa Jawa ngapak dengan sendirinya, dengan ciri khasnya belakangnya itu J. Gitu. Jadi opo J, priben J kan. Priben itu kan bagaimana. Kalau Jawa sini mungkin pripun ya, apa gimana sih? Pripun ya. Pripun sama bagaimana. Pripun kabare. Terus, sama aja. Kalau misalkan kalau boten itu apa sih? Boten tidak. Itu boten saged tidak bisa. Boten saged itu tidak bisa. Nah, sekarang kan apa namanya di area budaya saya waktu apa namanya ya mungkin ya tahun 90-an ya. Di tahun 90-an dengan tahun-tahun sekarang nih. Zaman-zaman Gen Z. Kalau di apa namanya culture saya itu budaya itu sekarang sangat berubah drastis gitu untuk apa namanya budaya Sunda ya. Ya berubah drastisnya satu dari seginya rata-rata orang tidak mau loh untuk bukan mayoritas ya kebanyakan orang itu tidak mau untuk berbicara bahasa daerah mereka masing-masing. Lebih baik mereka berbicara dengan bahasa Sunda. Gitu. Nah, sedangkan yang mau ditanyakan apakah di Jawa sama seperti itu dengan Jawa apa namanya Barat? Kalau di Jawa Timur gimana sih gitu loh? Kalau semisal menurut saya ya pribadi. Ini punten dulu di apa namanya potong. Boleh ya saya sambil makan nih. Kita santai-santai aja kan? Santai aja, santai-santai. Sambil saya cari tangan sedikit ya. Iya. Kalau menurut saya tentang peribahasa dari Jawa Timur itu tergantung dari mungkin pertama didikan orang tua ya. Dari didikan orang tua. Yang pertama unggah-ungguh itu. Kedua mungkin segi dari kita kebiasaan lingkungan. Dari lingkungan itu kita kan tahu bagaimana karakter orang, terus kebiasaan. Jadinya kan kita tahu lah, kalau misal kita bicara dengan siapa, orang tua, kita juga harus menghargai kan. Kita kasihlah sedikit-sedikit bahasa kayak bahasa kromo inggil gitu. Pripun kabare Mas Abi lah, gitu kan halus. Kalau misalnya kasar, piye kabare Abi, apik ta lah, itu kan seperti bahasa Surabaya itu kasar itu. Maksudnya ke kasar. Cuman kalau apa untuk mayoritas kebanyakan orang itu gimana apa masih menggunakan bahasa kromo Jawanya maksudnya attitude-nya masih banyak yang menggunakan attitude apakah kayak apa namanya saya di Jawa Barat attitude itu hampir hilang gitu benar. Dari apa namanya orang-orang tua zaman dulu mengajarkannya itu gimana kalau untuk di Jawa seperti apa untuk mayoritas dan minoritasnya. Kalau menurut saya mayoritas itu hampir 90% rata-rata itu pakai bahasa keseharian. Ada yang tergantung dari mereka. Terus kalau semisal ada seperti anak yang mondok, ya kan mondok itu kan dia udah tahu dikasih tahu tata krama kan lebih dalam lagi kan. Lebih dalam lagi. Akhirnya dia kasih ke orang tua bahasa
kromo inggil, Bu pripun niki mame kali nompo. Nah, kalau semisal orang mayoritas biasa kalau nggak mondok ya terserah dia. Bu, aku harap mam. Nah, itu Itu kasar apa terbilang enggak tuh? agak kasar. Arep 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 itu mam. juga bahasa Jawa biasa, Oh, Jawa enggak biasa. itu ya. Bade kalau bahasa agak halusnya kan bade dahar. Tapi Itu. tidak menggunakan bahasa Indonesia gitu. Kalau zaman sekitar berapa ya? 2000 berapa ya? 16 sampai sekarang itu rata-rata campur Indonesia Jawa. Indonesia Jawa biasa. Jawa. Ya. Mungkin sama kali ya untuk apa namanya mayoritas generasi Gen Z-nya Iya pakai benar. bahasa Indo atau enggak kasar. Kasar itu kan ya apa namanya ya punten-punten aja kan kalau kalau bahasa Sunda kan ngomongnya punten. Kalau Jawa mungkin permisi ya Mas ya. Permisi. Ya Iya sama ya, ya. permisi ya. Kalau kalau Sunda itu ngomongnya itu punten-punten, maksudnya punten-punten maaf-maaf. Ngapunten, nah itu. Ya, maaf-maaf apa namanya kalau di Jawa Barat itu lebih mengutamakan style. Style. Style guys. Tahu style gaya. Gaya ya, lebih mengutamakan gaya dibandingkan dia harus berdagang segala macam. Soalnya waktu itu sempat ya tadi sore-sore saya baru apa namanya datang ke apartemen, saya cobalah apa namanya beli makanan di situ. Ternyata kalau di Jawa Timur itu kenapa bisa untuk anak-anak mudanya, anak yang masih sekolah, kok dia mau untuk apa namanya berjualan kan berjualan apa aja dia lakuin. Pas saya tanya, kirain saya sudah keluar sekolah, kok kenapa ini kok apa namanya masih sekolah dia, aku nanya masih kelas 1 SD, SMA, SMK. iya SMK, tapi kok di Jawa ada yang seperti itu gitu. Sedangkan kan kalau di daerah saya kan rata-rata kan tadi mengutamakan apa namanya fashionnya dia, stylenya dia gitu. Jadi ya kalau untuk wanita muda untuk berjualan kalau di Jawa Barat mungkin masuknya ke minoritas, Iya, tidak bisa ke jadi. mayoritas. Kalau di sini kenapa pada ulet-ulet itu didikan dari Jawanya itu seperti apa sih gitu? Kenapa pada mau untuk usaha gitu? Ya mungkin karena ini ya. Kalau yang saya tahu karena apa ya? Bukan kemiskinan sih. Kebutuhan mungkin. Kebutuhan. Iya, kebutuhan. Karena Kebutuhan jadinya kan jualan kayak gitu. Terus mungkin agak kurang mampu. Kebanyakan kan gitu. oh, kebanyakan itu bukan karena didikan dari orang tuanya gitu. Nah, itu juga bisa. Oh bisa. Hampir berapa ya? 50-50 lah. Kayak seperti itu. Perbandingannya gitu. Ya, perbandingannya. Soalnya kan apa ya? Yang penting dapat uang. Nah, intinya gitu. Yang penting Kalau dapat kita uang. nggak dapat uang, berarti kita nggak makan. Itu keras kalau di sini mah. Kayak gitu. Cuman di sini mah emang siapa untuk mungkin kalau untuk apa namanya saya mempertanyakan karena di sini kan baru ya, Iya. baru ya apa namanya datang. Gimana sih untuk biaya hidup di sini kan di Surabaya, Iya, di Surabaya. kota besar itu untuk biaya hidupnya seperti apa sih perbandingannya sama Jawa Barat aja deh gitu. Kalau semisal saya juga baru berapa ya? 4 tahunan lah di sini. Oh di sini 4 tahunan. 4 tahunan baru juga. Tapi yang saya tahu kalau semisal kita gajinya yang UMR aja, itu harus pinter-pinteran seperti apa ya? Peluang sih menurut aku.
Seperti peluang kayak kita ibarat makan itu kita rincian, Oh gitu. pengeluaran masuk harus kita rinci. Soalnya apa? Beli makan itu di sini nggak cuma 10.000, ada Nggak cuma 13, 15, 20, kan tergantung itu kita kan. udah plus nasi Plus nasi. Kalau 13 itu belum nasi aja, 15 15. plus minum Karena kayak gitu. karena di kota Surabaya ya. Iya, Cuman kalau mungkin kalau di daerah kayak macamnya Sidoarjo atau di pinggir-pinggirnya Pasuruan mungkin bisa lebih murah kali ya. bisa. Tergantung sih, kalau semisal di kotanya pasti akan dinaikkan, tapi kalau semisal di desanya mungkin 10.000 itu udah dapat es atau minum. 10.000 itu Oh, makan. 10.000. Iya bisa. Ada itu Makan plus es. 10.000. Heeh. Kalau itu ya Untuk di zaman sekarang gitu. iya ada itu. Oh ada. Ada ya Seperti berapa itu. lah, berapa persen, 20-30 lah. Oh 20 Masih 30. ada itu. Masih ada. Di pelosok-pelosok. Katanya yang paling murah di Pasuruan ya, yang dengar ya apa? Iya. Di mana? Di sini juga ada Surabaya. Surabaya juga Ada itu 10.000 itu. Tapi mungkin kita kudu rada Rada masuk-masuk gang ke gitu. masuk gang ya, ke pelosok ya. Biasanya kan viral kan di aplikasi sebelah itu, scroll ada Iya. jual nasi 9.000, 8.000, kayak nasi pecel gitu, plus es teh 10.000 gitu. Plus es teh 10.000. Iya 10.000. Di Jawa Barat yang harga segitu ya mungkin untuk yang zaman sekarang udah tidak ada banget sih. Nggak ada. Nggak Kalau ada di ya. Jawa Barat hampir nggak ada. Berapa mungkin. kalau di sana rata-rata? Di sana itu rata-rata ya sekali makan ya. Kita bicara di Kuningan Jawa Barat ya, di Iya. tempat kelahiran saya. Itu rata-rata itu sekali makan ada sih yang 20.000 plus minum, tapi porsinya beda seperti Beda. kayak di sini. Kalau di sana biasanya nih makan kita apa namanya begini, rata-rata dikit loh. Dikit. Iya. Satu centong atau mungkin pakai Iya, pakai apa? iya tadi pakai apa namanya yang tutup itu Iya apa namanya? tutup kayak mangkok gitu ya. Iya, kayak mangkok gitu seperti itu. Sedikit. Nah itu ada Yanto itu Itu datang ada itu. Yanto. Yanto Oh, ini datang Yanto. itu. Iya itu Yanto itu. Oh, Suaranya Yanto. Yanto. Oh, keren. Halo Yanto. Besok Iya, besok iya. jadi Yanti, Yanti ya. 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 Oh, ini Yanto ini. Makasih Bang Yanto. Terus dilanjut lagi ganggu itu si Yanto itu. Si Yanto ganggu kan kalau yang di sebelah mah Yanti dia. ya benar. Ini sekarang Yanto cuma pagi-pagi. Oh iya bener berarti Iya. nggak kebalik Iya. gitu ya. Ya kita apa namanya santai. Cuman apa namanya ya tadi kita akan ngobrolin tentang budaya culture. Mungkin untuk apa namanya zaman sekarang kan semua itu cukup dengan apa namanya handphone. Segala macam kan bisa dibikin pakai handphone, pakai apa gitu. Jadi kemana-mana udah handphone. Kita nggak pakai handphone bingung. Iya bingung Ya. kalau untuk zaman sekarang ya. Kalau pas mungkin zaman dulu ya kita ya dulu ya kalau di Jawa Barat sama nggak kalau di Jawa Barat kan ada permainan favorit aku itu main kelereng sama main engklek terus sama gobak sodor. Apakah di Jawa sama gitu? Dulu ya kita bicaranya ya. Waktu SMA saya 2000 berapa 14, 15, 16 itu masih ada itu. Masih ada. Untuk main kelereng, gitu, pak slodor, terus apa ya, jinglong apa itu jinglong, kakinya diangkat satu itu loh. Iya tuh kita loncat-loncat. Iya, kasih kan ada keramik tuh. Oh kasih di ini. Kayak anak tangga gitu. Ditulis kotak-kotak nggak? Iya kotak-kotak. Di pasir. Pasir bisa pokoknya kita gambar kalau misal kayak di poster itu gambar, kalau di ini ya sama. Oh sama aja gitu. Di plastik. Oh berarti apa namanya itu jenglong, berarti kalau saya namanya engklek. Itu bisa. Engklek tapi apa namanya kalau di Jawa Barat namanya engklek itu ada apa namanya?
Kalau di sana namanya jurik engklek. Jurik. Tahu artinya jurik? Jurik bukannya hitam kah? Jurik. Apa burik gitu ya? Itu mah burik. Beda Oh itu. beda ya. Burik sama jurik. Jurik bukannya hantu juga ya? Hantu bukan? Iya, jurik Iya kan? itu apa namanya lebih ke emang hantu dalam kurung mungkin setan. Setan ya. Jadi apa namanya jurik engklek gitu. Nah kalau misalkan di Sundanya mah, cuman kan apa namanya ya tiap-tiap wilayah mungkin punya setan yang berbeda kali ya. Setan yang berbeda. Setan pocong, genderuwo gitu kan, kuntilanak. Oh itu masih sama kali sama ya? kita sama. Tuyul mungkin, tuyul bro itu tuyul. Tuyul. Iya si tuyul itu kenapa tidak ada yang apa namanya wanita gitu. Kenapa tuyul itu cowok ya? Tuyul cowok, ya saya juga bingung. Kenapa tuyul itu cowok? Mungkin ada ini dari teman-teman yang tahu kenapa tuyul cowok. Komen di bawah ya nanti. Iya, kenapa? Saya juga bingung itu. Mungkin ada hadis atau apa itu yang ditulis. Iya, tuyul itu cowok, tapi kok kenapa nggak ada ceweknya? Ceweknya berarti apa dong ya? Soalnya kan ada yang tuyul yang rambutnya panjang, tapi kok disebutnya tuyul. Iya benar. Cowok gitu loh. Sedangkan apa namanya ya namanya di semua juga pasti ada yang apa namanya di semuanya lah wilayah mungkin cuma bedanya penyebutannya atau mungkin namanya aja. Beda namanya. Dan ini untuk apa namanya Mas Joni itu sebenarnya asli mana gitu? Oh saya sebenarnya aslinya itu Bumiwali. Bumiwali itu di mana itu? Bumiwali yaitu di Jawa Timur bagian menurut saya tengah. Bagian tengah. Oh berarti di situ banyak para wali itu kuburan apa gimana? Iya betul, ada titisannya di sana. Oh ada titisannya. Oh berarti titisan itu petilasan kali ya? Iya betul petilasan. Petilasannya. Udah tahu mungkin petilasan di Bumiwali itu apa? Oh belum tahu. Belum tahu seperti apanya. Ya saya kasih sedikit ya mungkin berbeda cerita dari orang ke orang yang saya tahu aja. Ya. Kalau Bumiwali itu kan kota Tuban. Tuban Bumiwali. Nah itu kan terkenal dengan identik apa ya kebudayaan budaya zaman dahulu gitu. Kan para wali mungkin berkumpul atau apa gitu kan. Nah di situ ada namanya Mbah Sunan Bonang. Nah itu. Sunan Bonang. Iya kalau di Tuban. Kan kalau nggak salah kalau di Jawa Timur itu ada Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Giri. Giri ya. Sama apa? Sunan apa lagi? Sunan apa gitu lupa aku. Oh banyak ya. Tapi ya mungkin karena tempatnya agak sempit atau mungkin agak jauh kita jadinya agak lupa. Ya mungkin adalah tour-tour yang kayak 8 wali ada tournya gitu. Kita bisa mengenal dari situlah. Jadi apa namanya ini kan apa namanya kita bicara culture ya masalah budaya ini budaya apa namanya saya dari Sunda ya Sampurasun ya sama berarti ya bukan beda kalau di Jawa apa itu Sampurasun artinya? Sampurasun itu kita mengucapkan salam sih lebih ke mengucapkan salam ya sama itu. Pripun kabari? Oh pripun. Gimana kabarnya? Iya, berarti hampir sama gitu ya. Cuman ya yang sangat kalau misalkan di Jawa Timur saya sedikit ngerasain. Ini apakah benar atau tidak di Jawa Timur ini terutama di kota Surabaya ya? Ya. Atau mungkin di keseluruhannya juga itu tidak ada ormas dan geng motor gitu. Kalau di Surabaya bukan apa ya, hampir semua titik itu ada. Iya. Tergantung apa ya, ada kegiatan atau enggaknya. Biasanya kan
ada itu gangster kayak gitu. Iya. Nah itu yang Demo membuat tuh. resah orang itu kan gangster Iya. tengah malam. Biasanya dia itu cari masalah. Iya. Nah itu yang membuat kita resah atau mungkin ada kita kan merantau nih ke Surabaya. Iya. Terus kita mungkin kan biasanya keluar malam ngopi kan, anak muda Iya. sekarang kan ngopi. Iya. Didatengin lah orang nggak kenal, kemudian kita dicaci maki, lo anak mana lo, kamu anak mana gitu. Nah nanti kan cari kesalahan kita, nanti kita diancam mungkin ditarik uang atau mungkin yang barang berharga kayak gitu. Tapi di sini tidak menunjukkan banget gitu kalau misalkan konvoy ngibarin bendera, tidak ya? Mungkin ada beberapa sih, Oh ada, berada ya, cuman dikit kali ya. dikit. Soalnya kalau untuk di Jawa Barat udah sekarang ya saya lihat untuk anak mudanya emang sangat frontal semua, kebanyakannya cuman ada yang enggak juga. Jadi kalau misalnya di Jawa Barat mah emang geng-geng motor itu biasanya itu dinaungi oleh ormas. Ormas. Itu oleh Oh, ada ormas ormas. jadi dilindungi Iya, lah. kayak pemuda Pancasila gitu ya. Pemuda Pancasila ormasnya kayak gitu. Pemuda Pancasila itu lebih ya itu kan apa namanya menjaga ibaratnya kayak lagunya apa namanya yang itu Garuda di Garuda di dadaku gitu dadaku. karena Oh dia iya. ibaratnya Pancasila banget. Cuman Heeh. apa namanya pemuda Pancasila itu sebenarnya banyak perpecahan gitu. Oh gitu. Terus dia buat sendiri gitu kelompok gitu ya. Ada yang jadi ormas, terus apa namanya kan kalau di Jawa Barat itu biasanya kan emang si parkir itu ada sebagian dari apa namanya anggota dari Iya. ibaratnya PP ya, disingkat Pemuda Pancasila. Cuman mungkin di sini untuk Pemuda Pancasilanya seperti apa gitu. Kalau setahu saya tuh jarang lihat kayak gitu ormas-ormas itu. Mungkin cuma kayak demo kayak itu. Tahu ku. Demo apa ngawal demo gitu. Iya. Biasanya kan sambil ada petugas kan dia ikut ngatur lalu lintas, ngatur kemacetan gitu. Setahu ku loh ya. Nah, mungkin dari teman-teman yang tahu dari ormas-ormas itu mungkin apa sih tugasnya itu? Bisa di komen juga ya. Iya, tugas-tugasnya ormas. Tugas-tugasnya yang kayak di sub apa gitu kan dia kan cuma membantu kan ya, juga membantu iya. juga Iya. para aparat gitu. Cuman yang saya lihat berbeda ya sangat berbeda banget itu ketika saya kan di sini nyewa motor ya. Iya. Nyewa motor saya mau belanja apa namanya ya sabun Harian. mandi gitu apa namanya terus stok rokok nih buat di apartemen ya apa namanya. Ternyata pas saya ke sana di situ emang ada tukang parkir ya. Iya Cuman benar. pas saya keluar tidak ditagih parkir gitu. Itu Iya. dua tempat saya di Alfamart dan Indomaret dan yang diparkirinnya hanya yang roda 4. Roda 4. Itu apakah dari dulunya seperti itu? Apakah dulunya tidak ada banget? Itu untuk ibaratnya kan situ kan bisa dikatakan kategori dari pungli ya. Iya betul Pungutan sekali. liar. Menurutku ya apa ya? Kalau dulu kan sebelum apa kena sidak itu pemungutan liar kan banyak kan. Pemungutan liar banyak terus berapa tahun kemarin 2025 bulan apa gitu. Nah, itu kan ada wali kota itu yang apa sidak harus kasih juru parkir dari Indomaretnya atau mungkin apa ya namanya toko apa toko Alfamart apa itu? toko internasional apa gitu loh pokoknya harus ada itu kalau nggak ada nanti disegel nggak bisa dibuka. Dan untuk ketentuannya kalau nggak salah itu roda 2 roda 4 itu free soalnya kan udah ditanggung sama itu. Oh seharusnya free. Seharusnya free itu. Oh seharusnya free. Berarti sangat berbeda banget ya dengan apa namanya di Jawa Barat itu setiap kemana pengen apa namanya di
pasar, pengen di apa namanya, kan kalau di mall mah wajar kan, Iya, kita kan apa wajar. namanya, eh, untuk biaya parkirnya kan pakai elektronik Elektronik, gitu iya. ya. Jadi apa namanya, wajar kalau ada tarifnya. Cuman di sini bagusnya ya mungkin kalau di kayak macamnya di mall, terus kita ke tempat yang ada parkir elektroniknya itu kita Iya, harus menunjukkan STNK ya. iya benar. Itu mungkin jadi kendala juga kalau kita Mm-mm. pakai motor terus lupa lah ya. Iya, Kita kan lupa ditolak. dibawa Akhirnya ya. kita ke Iya, jukir atau balik mungkin lagi ya. ke orang pungli itu boleh, tapi kan gininya agak mahal gitu. Oh gitu, bisa. Ada itu, Oh iya ada, bisa. gitu. Makanya seperti itu ya di sini Hmm. ya. Nanti untuk apa Mas Habi ini dari sini mau kemana ini kira-kira? Dari sini mungkin saya eh, mungkin di sini stay berapa ya? 3 harian. Nanti saya mau ke Bali lagi sekalian. Mau ada kalau di sini Acara mungkin saya belajar konco ya apa namanya? cari Mau teman gitu. nyamperin Oh, konco nyamperin gitu. konco, nyamperin teman. Iya, soal Teman guys. koncoku jadi ini Konco lagi guys lagi belajar bahasa lagi Jawa ya. belajar Koncoku itu apa namanya sedang kerja di Bali di gitu. Bali ya. Dan sedangkan kan aku lagi kan sekarang kan ikut bisnismen juga ya apa namanya jualan-jualan online shop Online gitu ya. ya. Eh, jadi habis dari Surabaya ya mungkin 3 hari ya 3 hari di 3 sini harian ya. ya. Langsung saya take off ke Bali Bali, gitu. oke. Sekalian saya mau lihat culture budaya di sana juga seperti apa gitu. Ya cuman ini untuk waktunya, jamuannya, terima kasih Oh ya, banyak siap. gitu. Sama-sama, sami-sami. Iya, Ya. sami-sami ya Sami-sami benar. Mas Habi ya. Cuma kata orang Sundanya mah atur nuhun. Matur nuwun, Nah, nggih. atur nuhun terus Matur suwun kalau bahasa kalau Jawanya. bahasa matur suwun Heeh. gitu. Ya, jadi saya mah kurang lebihnya ya karena kita tuh awal tuh kenal di medsos ya kalau Iya, nggak salah ya. benar-benar. Kita kenal di medsos, kita DM-DM-an ya. Iya, Ya akhirnya alhamdulillah kita bisa kenal-kenal ketemu secara langsung. secara langsung Kita gitu. ngobrol-ngobrol santai aja kita ya. Iya, Ngobrol betul. santai aja. Kalau dulu kan terkenal dengan sahabat pena, kalau sekarang kan sahabat online, guys. Gitu, ya Oh kan? gitu. Heeh. Oh, baru-baru tahu Baru itu tahu. saya. Iya, baru tahu. itu dari apa kartun sebelah itu. Saya tahu itu sahabat pena. Saya juga mikir apa sahabat pena itu, ternyata tertulis. Pena itu kan tertulis. Ah, Kita surat ke Malaysia, ke Singapura itu. pena itu bukannya pensil ya? Iya betul. Oh pensil. Pensil. Akhirnya kan dikirim namanya sahabat pena. Kalau Oh, sekarang nama kan sahabat pena. kayak di FB apa itu kan teman online. Teman online Iya, gitu lu ya. selamat pagi teman online tuh, gitu kan, makanya. Ya gitu sama tuh. Iya, iya. Teman online. Mungkin segini dulu mungkin obrolan kita. Iya, ya mungkin saya punya sedikit apa namanya kalimat dari Jawa Barat Oh ya. iya, iya, sok-sok silakan Kan didengarkan gini guys. buat apa namanya Teman-teman ini. teman-teman bro atau sis ya semuanya ya pokoknya intinya ketika kamu jatuh terus jatuh lagi itu tuh kamu itu harus bersyukur gitu ya. Bersyukur, betul. Apa ini soalnya pelajaran dari diri sendiri bukannya saya di sini memposisikan sebagai orang yang bodoh Iya. karena orang yang bodoh itu ingin selalu belajar. Intinya bila kamu lagi terjatuh terus jatuh lagi itu sebenarnya ora popo Ora gitu ya. popo, harus bangkit lagi, jatuh bangkit. Iya jatuh bangkit lagi kenapa? Kalau kamu jatuh terus seperti itu karena itu setiap orang ya mungkin ya ini mah pengalaman Iya. diri sendiri ya. Tiap orang itu punya jatah untuk jatuhnya semasa dia hidup itu berapa kali. Iya, betul. Jadi dengan kita jatuh terus segala macam sebenarnya kita harus bersyukur. Iya. Bersyukur karena
nikmat apalagi gitu yang harus kita dustakan. Misalkan kita jatuh ya udah bangkit, nggak usah pesimis gitu, bro and sis gitu. Yang penting Gitu kita jangan melamun guys. Kalau kita lagi ngedon itu kita harus butuh masukan lah intinya ya. Iya. Teman-teman atau mungkin dari orang tua juga gitu. Bener, itu orang tua sangat utama ya. Orang tua sangat utama. Jadi apa namanya? Setiap kemana-mana itu kita harus minta doa kepada orang tua. Betul. Karena kan kalau bukan dia yang ngedoain siapa lagi gitu ya. Dia kan ibaratnya orang tua itu doa paling mujarab. Betul. Gitu ya, aja sih intinya. Gitu aja ya. Mungkin dari jagongan random kita sampai sini aja guys ya. Nanti bisa ditonton di YouTube saya juga di Maji Vlog sama YouTube-nya Mas Habi apa? YouTube-nya saya nama sendiri dari Habi Amrullah ya. Oke, siap. Nanti ditunggu ya untuk tayangnya. Ini masih tanda tanya ini. Oke, Mas Habi cukup segitu aja mungkin dari sharing saya. Mungkin ada salah kata, mohon maaf. Punten kalau bahasa sananya. Nanti ini bikisannya ada di luar, nanti aja di kita di layar ya, punten ya. Punten bisa dia soal apa namanya, biar ngerasain nih makanan Jawa Barat itu seperti apa gitu ya. Mungkin ya saya cuma bisa ini. Oh ini asyik kok. Mie aja ini. Gak apa-apa. Mie itu semua orang suka. Semua orang suka. Gitu asik. Gitu semua orang suka mie asik. Terima kasih udah diundang di podcastnya, terus udah diterima dengan baik. Nanti kapan-kapan saya bisa tektokan lagi ya mungkin ya. Barangkali ada untuk sesi kedua apa namanya masnya tidak sibuk, kita jalan-jalan kemana gitu. Kan di sini kan banyak sunan-sunan. Nah saya pengen tahu apa namanya ziarah. Baik. Oke, ya udah. Jangan lupa tonton YouTube saya sama Mas Habi ya. Mungkin, jangan lupa like dan subscribe ya. Betul. YouTube-nya Mas Joni namanya apa? Mas J Vlog. Mas J Vlog. Itu YouTube-nya Mas Joni, dan jangan lupa juga subscribe. Apa namanya, like, komen YouTube saya Habi Amrullah. Oke, udah. Terima kasih banyak ya Mas Joni ya. Semoga apa namanya kita namanya ukhuwah kita jangan sampai putus lah, jangan sampai putus. Apa namanya sampai di sini aja ya. Untuk teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you.